Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Good morning, my students, how are you? I hope you are fine and there is no problem with you all. And I hope you can do your activity today and you can study every day, you can remember vocabulary every day, and you can practice your English because it is important. Without practicing, English is difficult. Alright, kali ini kita akan belajar tentang bahasa Inggris ya, tentu saja bahasa Inggris ya. Kan kita belajar bahasa Inggris. Oh ya, untuk pembahasan kali ini adalah tentang present tense to be. Ya, kita penting sekali ya belajar present tense to be karena ini tenses dasar. Kita harus mengerti bagaimana menyusun kalimat, bagaimana kita mengetahui bentuk waktu. Ya, kalau tidak tahu ya susah untuk memahami dan untuk berbicara juga susah ya. Jadi kita harus mempelajari bahasa Inggris ini dari dasar. Dan salah satu tenses yang dasar sekali adalah present tense to be. Apa itu present? Present itu sekarang. Tense waktu. Present tense jadi waktu sekarang. Ada to be-nya. Nah, memakai to be nih. To be itu ada am, are, is. Ada 3. Ada 3 to be. Ya. Kalau kita tanya kenapa pakai to be? Subjek ini kenapa harus pakai to be? Pertama alasannya adalah karena diikuti kata sifat. Ya, karena diikuti kata sifat. Yang kedua, karena diikuti kata benda. Dan yang ketiga, karena diikuti kata keterangan tempat. Nah, itu yang harus kita pahami dan ingat bahwa subjek memakai to be karena diikuti oleh kata sifat, benda dan tempat. Ya. Kalau tidak memakai to be ya tentu saja salah. Contohnya, yang diikuti oleh kata sifat. I am happy. Saya senang. Kamu rajin. You are diligent. Kami semangat. We are enthusiastic. Nah, seperti itu. Kami tidak marah. We are not angry. Kami tidak lapar. We are not hungry. Nah, seperti itu contohnya ya. Jadi, harus pakai to be. Terus, bagaimana kalau contoh yang diikuti kata benda? Nah, gampang. Contohnya, you are a student. It is not a cat. Ini bukan seekor kucing. He is a teacher. Dia adalah seorang guru. She is not a doctor. Dia bukan seorang dokter. Nah, seperti itu. Jadi, kata benda biasanya ada e-nya. Seorang artinya. Ya. Seorang guru, seorang dokter, seorang perawat, seorang sopir ya. Jadi harus ada e-nya. Seorang dalam bahasa Inggris itu atau an. Seorang guru, a teacher, he is a teacher. Kalau kalimat negatif, he is not a teacher. Kalau kalimat tanya, is he a teacher? Nah, seperti itu. Gampang kan? Selanjutnya, subjek memakai to be karena diikuti oleh kata tempat. Diikuti oleh kata keterangan tempat. Contohnya, she is at home. Dia perempuan ada di rumah. I am at school. Saya ada di sekolah. You are at hospital. Kamu ada di rumah sakit. Biasanya kalau kata sifat, kata keterangan tempat itu ada at-nya. Memakai at. Ya, jadi ciri kata tempat itu ada at. Selain at apa? On. Selain on apa? In. Ya, at, on, in. Ini ciri kata keterangan tempat ada diawali dengan kata at, on, in. Seperti itu. Ya, jadi kalau umpamanya kita ingin mengatakan di rumah, at home, di sekolah, at school, di kampus, at campus, di rumah sakit, at hospital, di hotel, at hotel, di restoran, at the restaurant. Seperti itu. Kalau on the tree, di atas pohon. On the table, di atas meja.
on the car, di atas mobil. Nah, seperti itu ya. Jadi on itu artinya di atas. Lanjutnya ada in. In ini sebenarnya untuk tempat yang luas ya. Contohnya in Jakarta, in Tiga Raksa, in Semarang, in Jogja, in Serang ya, gitu. In Tangerang, ya itu in. Tapi in juga bisa untuk tempat yang lebih spesifik, lebih kecil. Tapi pakai in the ada tambahan the. In the room, in the classroom, contohnya in the classroom, di dalam ruang kelas. In the room, di dalam ruangan ya. In the car, di dalam mobil. In the bag, di dalam tas. Nah, seperti itu. Jadi kalau untuk tempat yang lebih kecil lagi ya, itu pakai the, in the gitu. Kalau tempat yang luas pakai in saja, in. Nah, begitu ya. Jadi kita sudah tahu nih kata subjek harus memakai to be karena diikuti oleh apa tadi, kata sifat, kata benda, dan kata keterangan tempat ya, itu harus. Kalau tidak ya tentu saja salah ya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.